Kesal belum juga menindak ke Rusia, Presiden Ukraina minta PBB dibubarkan. Hurrah! Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali mendesak agar Perserikatan Bangsa-Bangsa segera melakukan tindakan tegas terhadap Rusia, membandingkan tindakan Rusia di kota-kota Ukraina seperti Bucha dengan kekerasan yang dilakukan oleh teroris seperti ISIS. Zelensky mengeluarkan pernyataan pedas meminta agar Dewan Keamanan PBB membubarkan diri seandainya tidak segera mengusir Rusia dari keanggotaannya. Rusia sebagai salah satu dari 5 anggota tetap Dewan Keamanan memiliki hak veto yang telah berulang kali digunakan untuk memblokir resolusi dan negosiasi di panggung global. Jika tidak ada alternatif dan tidak ada pilihan, maka opsi selanjutnya akan membubarkan diri Anda sama sekali, kata Zelensky di hadapan sidang DKPBB pada Selasa seperti melansir rmol.id. Perserikatan bangsa-bangsa bisa ditutup begitu saja, katanya. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, apakah Anda siap untuk menutup PBB dan waktu hukum internasional hilang? Jika jawaban Anda tidak, maka Anda harus segera bertindak, lanjut Zelensky. Berjenggot dan mengenakan t-shirt hijau militer yang sekarang menjadi ciri khasnya, Zelensky memberikan gambaran mengerikan tentang kekejaman yang katanya dilakukan oleh pasukan Rusia terhadap warga sipil di Bucha, sebuah kota di luar ibu kota Ukraina Kiev, dan menayangkan video grafis yang menunjukkan mayat termasuk beberapa anak. Mereka dibunuh di apartemen, rumah, meledakkan granat, warga sipil dihancurkan oleh tank sambil duduk di mobil mereka di tengah jalan hanya untuk kesenangan mereka, ujar Zelensky. Jadi ini tidak berbeda dengan teroris lain seperti ISIS yang menduduki beberapa wilayah dan di sini dilakukan oleh anggota Dewan Keamanan PBB, lanjutnya. Rusia ledakkan kilang minyak pemasok BBM pasukan Ukraina. Pasukan Rusia menargetkan kilang minyak utama Ukraina dalam rangkaian serangan pada Sabtu 2 April pagi. Serangan itu dilakukan usai depot bahan bakar di Rusia meledak diduga akibat serangan helikopter Ukraina. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Maijen Igor Konazenkov, dikutip dari CNN, mengatakan pihaknya menghantam kilang di kota Kremenchuk dengan senjata jarak jauh berpresisi tinggi berbasis udara dan laut. Konazenkov mengatakan militer Rusia telah menghancurkan fasilitas penyimpanan bensin dan solar yang memberi pasokan ke militer Ukraina di wilayah timur dan tengah negara itu. Rusia juga menyerang lapangan udara militer di Poltava dan Dnipro. Kota-kota di sebelah timur Kremenchuk menggunakan rudal berbasis udara berpresisi tinggi. Sementara itu, Dmytro Lunin, gubernur wilayah Poltava, Ukraina yang merupakan lokasi kilang, itu mengatakan 3 pesawat Rusia melakukan serangan sekitar pukul 6 pagi. Lunin tidak mengetahui apakah ada yang terluka dalam serangan itu, namun layanan darurat telah dikerahkan untuk memadamkan api. Dia juga mengatakan 4 rudal Rusia mengenai target lain di Poltava sekitar pukul 2. Serangan terhadap kilang minyak ini terjadi sehari setelah Kremlin menuduh Kiev melakukan serangan helikopter terhadap depot bahan bakar sipil di dalam wilayah Rusia. Rekaman fasilitas yang dilalap api telah muncul di media sosial. Kementerian Pertahanan Ukraina tidak mengkonfirmasi atau membantah serangan itu, sedangkan Presiden Volodymyr Zelensky menolak membahas serangan dan hal itu ketika ditanya selama wawancara Fox News. CNN sejauh ini tidak dapat memverifikasi klaim ini. Kementerian Pertahanan Ukraina mengaku tidak memiliki informasi tentang insiden tersebut. Serangan Rusia ke Ukraina, dukungan ke Vladimir Putin naik, begitu juga alasan masyarakat Indonesia banyak yang pro Rusia. Invasi Rusia ke Ukraina menginjak hari yang ke-36 pada Kamis 31 Maret sejak dimulai pada 24 Februari. Pada hari ke-36
perang Rusia-Ukraina kemarin ada berbagai hal baru yang terjadi mewarnai konflik antar kedua negara. Salah satunya yaitu dukungan terhadap Presiden Vladimir Putin naik. Peringkat Putin telah mendapat dorongan sejak dimulainya aksi militer di Ukraina, kata lembaga jajak pendapat independen Rusia Levada Center. Dengan lebih dari 80% orang Rusia mengatakan mereka mendukung tindakannya. Jejak pendapat pertama yang dilakukan pusat itu sejak konflik dimulai menunjukkan 83% orang Rusia mendukung pemimpin mereka, naik dari 71% pada awal Februari. Pada awal invasi, para pemimpin dunia rame-rame mengecam Vladimir Putin atas langkah Rusia invasi Ukraina. Sementara itu Indonesia memilih sikap tidak berpihak dengan Presiden Jokowi yang membuat cuitan di akun Twitter resminya. Meski begitu, banyak warga Indonesia yang mendukung invasi Rusia ke Ukraina itu lantaran beberapa hal. Melansir Al Jazeera, Indonesia mendukung resolusi Majelis Umum PBB yang mengutuk agresi Rusia serta keputusan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia membentuk komisi independen guna menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Presiden Joko Widodo juga menyerukan gencatan senjata dalam wawancara dengan Asia Naik. Menurut Yohanes Sulaiman, dosen hubungan internasional Universitas Jenderal Ahmad Yani Bandung, sebagai persoalannya terletak pada ketidaksukaan sebagian orang Indonesia terhadap Amerika Serikat yang dipendam. Sebagian besar ketidakpercayaan berasal dari periode setelah 9 September dan tanggapan Indonesia terhadap perang melawan teror Amerika Serikat di negara mayoritas Muslim itu. Orang Indonesia pro-Rusia tidak menyukai dan mempercayai Amerika Serikat. Orang-orang melihat Amerika Serikat dulu menyerang Afghanistan dan Irak karena alasan yang dianggap dibuat-buat seperti konspirasi 9 September dan kurangnya senjata pemusnah massal digunakan sebagai dalih untuk perang di Irak. Akibatnya mereka mempertanyakan kredibilitas sumber berita dalam arti media massa Amerika Serikat. Banyak yang menyatakan bahwa mereka tidak bisa begitu saja percaya pada berita dari Amerika Serikat tanpa membaca sisi lain. Tetapi akar dari ini adalah ketidakpercayaan mereka terhadap Amerika Serikat secara umum. Survei Pew Research Center di Washington DC menunjukkan sikap skeptis yang lebih besar terhadap Amerika Serikat di Indonesia dibandingkan dengan banyak negara lain di Asia Pasifik. Sebuah studi PIV yang dirilis pada Februari 2020 menunjukkan hanya 42% orang Indonesia yang berpandangan baik tentang Amerika Serikat, terendah dari 6 negara yang disurvei.